Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 2A akan membahas tentang perkembangan iptek pada era globalisasi yang akan membahas tentang teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, dan teknologi transportasi. Yang pertama itu adalah pengertian kemajuan iptek. Pengertiannya itu adalah kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan dan kemajuan iptek telah memungkinkan manusia menapaki suatu masa yang dinamakan era globalisasi. Habis itu ada teknologi ruang angkasa. Biasa teknologi ruang angkasa itu digunakan untuk pergi ke luar angkasa dan mengambil objek dari luar angkasa. Asal mula roket. Roket pertama kali dibuat di Cina di tahun 1226 dari kerajaan Song. Fungsi awalnya sebagai mercon atau kembang api, lalu pada masa perang berubah fungsi menjadi sarana peluncur panah api. Nama roket berasal dari nama Italia, Rocchetta, atau yang sering atau sekering kecil. Pada masa revolusi industri ditemukan mesin uap. Kemudian mulai ditemukan teori gagasan tentang pembuatan tenaga roket untuk penjelajahan ke luar angkasa oleh William Moore. Dilanjut dengan ditemukan teropong yang bisa melihat permukaan bulan oleh John W. Draper. Sejak ditemukan teori Moore, maka upaya penjelajahan luar angkasa dengan roket semakin mengemuka. Persaingan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Rusia, istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober, ketika Rusia berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sebulan setelah Sputnik 1, Rusia kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2, namun gagal karena meledak. Kematian anjing betina yang menjadi kelinci percobaan itu dikecam habis-habisan oleh pencinta binatang dan yang kebanyakan dari dunia barat. Amerika Serikat mencoba meluncurkan satelit pertama buatan dalam negeri mereka bernama Vanguard. Sayangnya, misi itu gagal. Kegagalannya disebabkan oleh sesaat sebelum meluncur, roket beserta satelit meledak di landasan peluncuran. Di tanggal 31 Januari 1958, Amerika Serikat akhirnya meluncurkan satelit pertamanya, Explorer 1. Satelit itu aktif mengitari bumi sebelum akhirnya hilang kontak pada 23 Mei 1958. Balas-membalas misi luar angkasa itu terus berlangsung hingga puncaknya, yaitu peluncuran manusia ke luar angkasa. Lalu ada pendaratan di bulan. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan aman ke bumi dalam satu dekade adalah tujuan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat yang waktu itu adalah John F. Kennedy pada tahun 1961. Setelah Soviet meluncurkan Yuri Gagarin, bagi mereka mendaratan manusia itu di bulan merupakan sebuah prestasi yang paling tinggi dalam bidang teknologi. Hingga pada tanggal 20 Juli 1969, astronot Neil Armstrong dan kawan-kawannya mendarat di bulan dalam misi Apollo 11. Oh iya, enggak cuma Apollo 11 saja yang berhasil mendarat di bulan, melainkan ada 6 misi Apollo lainnya yang berhasil mendarat di benda langit terdekat bumi kita. Itu pada rentang tahun 1969 sampai 1972. Dengan begitu, total manusia yang pernah mendarat di bulan sejauh ini kurang lebih ada 12 orang. 12 astronot itu adalah yang pertama itu yang dalam misi Apollo 11. Ada dua orang, itu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di tanggal 21 Juli 1969. Habis itu ada misi Apollo 12, dua orang juga, Pete Conrad dan Alan Bean, 14 November tahun 69. Misi Apollo 14 ada Alan Shepard dan Edgar Mitchell tahun tanggal 31 Januari 1971. Apollo 15 ada David Scott dan James Irwin 31 Juli 1971. Misi Apollo 16 yaitu ada John Young dan Charles Duke 21 April dan 1972. Misi Apollo 17 ada Eugene Cernan dan Harrison Smith di tanggal 11 Desember 1972. Lanjut, ini ada jenis-jenis satelit. Yang pertama ada satelit komunikasi. Itu untuk keperluan telekomunikasi dimanfaatkan untuk komunikasi data jarak jauh. Terus yang kedua ada satelit navigasi. Itu menggunakan sinyal radio, disalurkannya ke permukaan bumi itu kayak contohnya GPS. Terus satelit pengamat bumi, itu mengamati bumi dari orbit, dimanfaatkan untuk pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta. Terus yang terakhir ada satelit cuaca, itu mengamati cuaca dan iklim bumi. Contohnya NASA Tiro 1. Terus lanjut lagi,
Ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa. Nah, dampak negatifnya itu benda-benda luar angkasanya yang telah rusak itu jadi sampah yang berbahaya di luar angkasa. Terus lanjut lagi, ke yang kedua, itu ada teknologi persenjataan. Senjata adalah alat yang digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri yang bisa menimbulkan luka, baik secara fisik maupun mental, dan menghancurkan sebuah struktur dan sistem. Inovasi dan teknologi persenjataan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, lanjut lagi. Yang pertama itu ada zaman praksara. Nah, di zaman praksara ini, manusia mengenal senjata dari batu, tulang, tanduk, yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dari serangan dan untuk berburu juga. Terus yang kedua ada zaman klasik, itu senjata berkembang pesat mulai dari terbentuk itu dari logam, yaitu pedang, tombak, anak panah, belati, dan perisai. Terus ditemukannya roda juga, itu mulai gara-gara ditemukannya roda, itu mulai diciptakannya kereta-kereta perang. Terus mulai juga ada perang di lautan. Nah, manusia membuat kapal-kapal perang yang menampung ratusan pasukan dan memuat berbagai jenis persenjataan. Cara perang di laut itu mendekati kapal musuh, habis itu meletakkan kayu penghubung sebagai jembatan antar kapal, terus habis itu perangnya meledak. Lanjut lagi, ada zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan Eropa itu oleh kesatria itu menggunakan knight atau rider. Terus abis itu pedangnya dibuatnya lebih tajam, lebih tipis, dan lebih ringan. Nah, abis itu ada katapult yang dimodifikasi. Katapult itu kayak batu yang dilontarkan dari sebuah alat pelontar. Terus ada busur dan anak panah dibuat dari kualitas yang lebih baik. Terus ada tombak yang dibuat lebih ringan dan tajam. Terus ditemukannya bubuk mesiu, ditemukannya itu di Cina. Penemuan ini membuat perang senjata jarak dekat mulai nggak dipakai lagi. Terus habis itu ada kapal laut mulai dilengkapi dengan meriam. Terus pedangnya menjadi lebih kecil dan masih bisa digunakan. Nah, di zaman modern itu mulai ditemukannya senapan dan roket. Terus habis itu senjata otomatis yang bisa menembak beberapa kali tanpa harus mengisi peluru. Nah, habis itu pelurunya itu makin tajam dan kencang kecepatannya. Nah, meriamnya jadi makin besar dan bisa dimasuki manusia yang disebut dengan tank. Penemuan pentingnya itu ada pesawat tempur, rudal, misil, dan bom nuklir. Terus semakin canggihnya teknologi persenjataan perang mendorong negara-negara di dunia saling berlomba dan mengembangkan teknologi persenjataan. Terus selanjutnya ada zaman modern. Terus di zaman modern tuh ditemukannya teknologi senjata canggih dengan kemampuan yang mengerikan, mampu menghancurkan sebuah wilayah secara masif. Terus sering disebut juga senjata pemusnah massal, yaitu nuklir. Nuklir pertama kali ditemukan oleh pihak Amerika yang berpedoman pada rumus dari Albert Einstein. Terus pada PD2 tuh Amerika membiayai proyek rahasia, yaitu Manhattan Project. Pada 16 Juli 1945, AS meledakkan senjata nuklir pertama dalam sebuah percobaan dengan nama sandi Trinity di New Mexico. Terus bom uranium pertama yang diberi nama Little Boy diletakkan di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Terus peledakan lalu dilanjutkan dengan peledakan bom plutonium yang dinamakan Fat Man di Nagasaki 9 Agustus 1945. Terus pada tanggal 29 Agustus 1949, Uni Soviet meledakkan senjata fisi nuklir pertamanya. Terus dilanjutkan dengan Inggris pada tanggal 2 Oktober 1952, dilanjutkan dengan Prancis 13 Februari 1960, dan Cina 16 Oktober 1964. Terus Inggris tuh juga senjata nuklir mempunyai efek mematikan hingga 2-5 tahun setelah diledakkan. Terus di tahun 1945 sampai 1963 lebih dari 2.000 percobaan nuklir dilakukan. Terus 1963 itu ditandatanganinya Limited Test Ban Treaty yang menyatakan sepakat untuk tidak melakukan percobaan senjata nuklir di atmosfer, bawah air atau luar angkasa. Tapi masih diizinkan percobaan nuklir di bawah tanah. Terus Prancis melanjutkan hingga tahun 1974. Terus Cina juga sampai 1980. Terus habis itu AS tuh melakukan percobaan terakhirnya pada tahun 1992, Uni Soviet terakhir pada 1990, Inggris 1991, Prancis dan Cina baru terakhir tuh 1996.
Terus setelah mengadopsi Comprehensive Test Ban Treaty tahun 1996, semua negara tersebut disumpah untuk menghentikannya. Terus dilanjutkan nama persaingan persenjataan pada masa Perang Dingin. AS dan Uni Soviet berlomba menciptakan bom. Jenis bom yang paling menakutkan pada PD2 adalah bom atom. Selain menimbulkan kehancuran besar, radiasi akibat bom atom menimbulkan akibat yang fatal. Terus 1949 itu, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba peledakan bom atom pertama. AS melakukan penelitian tentang bom hidrogen. Bom hidrogen itu mendapat tenaga dari penggabungan inti-inti atom hidrogen berat dan deuteron. Ledakan yang ditimbulkan lebih dahsyat dari bom atom. Keberhasilan AS membuat bom hidrogen disusul oleh Uni Soviet. Terjadi ketegangan antara AS dan Uni Soviet. Lalu dilakukan detente atau penghentian ketegangan antar negara. Terus ada persetujuan gitu. Pertama, itu perjanjian non-proliferasi nuklir tahun 1968 yang diikuti oleh Inggris, AS, dan Uni Soviet tentang tidak akan menjual nuklir atau memberikan informasi tentang nuklir kepada negara-negara non-nuklir. Terus perjanjian yang kedua tuh ada perjanjian pembatasan persenjataan strategis, yaitu pembatasan terhadap sistem pertahanan anti peluru kendali, anti-ballistic missile atau ABM. Terus pembatasan senjata-senjata ofensif strategis, seperti intercontinental ballistic missile, peluru kendali balistik antar benua, dan Sea Launch ballistic missile, peluru kendali balistik yang diluncurkan dari laut atau kapal. Terus yang ketiga itu ada perjanjian pengurangan persenjataan strategis yang diikuti oleh AS dan Uni Soviet tahun 1982. Negara adidaya akan memusnahkan persenjataan nuklir yang dapat mencapai sasaran jarak menengah. Terus dampak-dampaknya tuh ada di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan tuh penerapan teknologi nuklir dalam dunia medis sehingga dikenal dengan istilah kedokteran nuklir. Terus teknik nuklir tuh biasanya digunakan dalam diagnosis penyakit dalam. Terus yang kedua di bidang pertanian. Untuk meningkatkan hasil buah, pencegahan proses pertunasan, dan menghambat pemasakan buah. Terus yang kedua, sinar radioaktif dapat mengubah sifat genetika suatu jenis dengan cara mutasi imbas radiasi sehingga menghasilkan sejumlah varietas unggul baru yang diinginkan. Terus ketiga itu ada di dalam bidang peternakan. Para peternak Indonesia menggunakan isotop radioaktif untuk mendayagunakan pakan sehingga dengan jumlah pakan yang sama akan dapat dikonsumsi oleh lebih banyak ternak. Pakan ternak ini disebut dengan nama urea molasses multinutrient block. Terus yang terakhir itu ada di bidang industri, yaitu membantu perancangan konstruksi jalan, pengukur kelembapan, serta kepadatan. Lalu ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan pembinaan manusia ataupun barang oleh kendaraan bertenaga manusia atau mesin. Kemudian jenis-jenis transportasi itu ada transportasi laut, contohnya perahu, kapal layar, transportasi darat, sepeda, mobil, motor, kereta, dan transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Lalu ada penemuan sepeda. Berasal dari Prancis pada abad ke-18, dikenal dengan transportasi roda 2 atau velocipede dengan kerangka yang belum terbuat dari logam dan masih sangat sederhana tanpa pedal tongkat. Karena menimbulkan guncangan yang sering menimbulkan sakit pinggang, maka muncul sepeda roda 3 pada era 1880 yang dianggap lebih aman. Pada 1885, pabrik sepeda pertama kali didirikan oleh James Starley di Coventry, Inggris. Beberapa tahun kemudian, John Dunlop melakukan penemuan teknologi baru seperti ban angin, rem, perbandingan gigi, rantai, stang, dan sebagainya, sehingga menambah daya tarik bagi sepeda. Lalu ada penemuan motor. Penemuan awal pada tahun 1868 yang dilakukan oleh Ernest Michaux dari Prancis menggunakan penggerak mesin uap yang kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler dengan menciptakan kendaraan beroda 3 dengan mesin dalam. Radwagen yang dalam bahasa Jerman artinya mobil tunggangan merupakan sepeda motor yang pertama kali dianggap berhasil diciptakan oleh ahli mesin Jerman Gottlieb Daimler. Dilengkapi dengan mesin pada sebuah kayu dengan 4 roda dan 2 roda kecil tambahan. Sepeda ini merupakan kendaraan pertama kali di dunia yang berbahan bakar minyak.
Kemudian William Sylvester Harley dan Arthur Davidson yang pertama kali menciptakan motor berbahan bakar bensin dan pemberat suara pada motor. Sepeda motor juga dimanfaatkan sebagai alat pembantu perang untuk keperluan militer dan lain-lain. Sepeda motor pertama kali masuk ke Indonesia pada 1893 milik John Potter, penjual mobil kepercayaan Sunan Solo. Kemudian ada penemuan mobil berasal dari bahasa Latin autos, artinya sendiri, dan mover, bergerak. Berawal saat Nicholas J. Cugnot yang menciptakan kendaraan beroda 3 bermesin uap yang digunakan sebagai alat penarik meriam yang kemudian mengalami malfungsi dan menabrak tembok jalan dan tercatat sebagai kecelakaan mobil pertama di dunia. Kemudian penemuan mobil terus berkembang dan sejarah ditemukan mobil di dunia pertama kali dengan bahan bakar bensin dan mesin 2 stroke, dan akhirnya beberapa mobil dan tipe lain yaitu tenaga uap, listrik, dan bensin ini pada tahun tersebut mengalami persaingan. Diproduksinya mobil dengan skala besar dan harga terjangkau oleh Oldsmobile menjadi berkembang. Ada juga kereta api. Kereta api ada yang pakai tenaga uap. Pada 1814 berbahan bakar kayu atau batu bara. Yang tenaga listrik pada tahun 1879 KA panjang berat, sekarang KRL atau KA super cepat. Juga mesin diesel pada tahun 1912 di Swiss, berbahan bakar minyak oleh Rudolf Diesel dan Adolf Klose. Kereta api super cepat pada tahun 1899 di Jerman, 1934 di Amerika, dan 1963 di Jepang. Perahu ada kapal yang berbentuk kano dibuat zaman batu dengan bahan kayu, berasal dari India kuno. Ada juga yang kapal layar menggunakan layar tenaga angin. Awalnya tenaga manusia sebagai pendayung. Kapal uap disebut steamer. Tenaga uap menggunakan batu bara, punya layar cadangan jika bahan bakar habis. Udara. Cikal bakal transportasi udara dimulai dari sebuah balon udara pada tahun 1782. Joseph and Jacques Etienne pertama kali berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan hewan ternak ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Hingga akhirnya dapat mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Pada tahun 1905, Henry Honda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi berulang pada abad ke-20. Pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Dampak positifnya, transportasi mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Terus mempermudah pendistribusian berbagai jenis barang sehingga mempermudah hubungan perekonomian, mempermudah interaksi maupun kerjasama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kawasan wisata yang letaknya di pedalaman menjadi lebih mudah dijangkau sehingga meningkatkan industri pariwisata. Terus juga memacu pembangunan fasilitas fisik lainnya seperti pemukiman, villa, sarana hiburan, dan rekreasi. Terus karbon monoksida dari kendaraan bermotor bermanfaat bagi proses fotosintesis. Ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya mengakibatkan cadangan minyak bumi semakin menipis dikarenakan pemakaian terus-menerus, menimbulkan pencemaran udara dari suara yang mempengaruhi fisik maupun psikologis manusia. Terus mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan yang dipergunakan untuk fasilitas transportasi seperti terminal, bandara, stasiun, dan jalan raya. Juga meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget PowerPoint-nya, lengkap sekali, padat dan jelas gitu ya. Serta di PowerPoint-nya ini tuh kayak dijelasin gitu loh. Maksudnya kalian kayaknya udah keren banget nih AKM ya. AKM itu kan nanti kan pada saat kan nggak ada UN ya anak-anak ya, nanti kalian AKM itu belajar tentang penalaran. Nah, di sini tuh saya ngelihat PowerPoint-nya tuh tidak hanya kalian menjelaskan saja gitu ya, tapi juga kalian tuh kayak memberikan contoh gitu loh. Nah, ini salah satu contoh-contoh yang lumayan sederhana gitu ya, tapi
tapi tuh ditulisin gitu loh, biar kalian tuh juga paham gitu kan. Misalkan tadi di chapter ini ngomongin tentang teknologi persenjataan. Dijelasin tuh dari zaman aksara kayak gimana. Itu kan kayak nalar ya, penalaran. Betul gitu. Kalau misalkan kita mau menjelaskan satu bab, kita tuh harus ke sebelumnya dulu. Misalnya kalau kita mau menjelaskan satu hal, kita tuh harus ke sejarahnya dulu gitu, baru gimana sampai satu hal itu bisa dibahas gitulah bahasanya. Nah, di sini jelasin tuh kayak zaman praksara gimana, klasik persenjataannya gimana, lalu ada pertengahan gimana, modern gitu, sampai akhirnya di zaman yang sekarang gitu ya, yang paling modern, di zaman iptek dan era globalisasi 4.0 kayak gitu tuh kayak gimana. Nah, benar anak-anak, jadi pada saat masa iptek dan era globalisasi itu ditandai dengan adanya apa namanya? Dengan adanya perang dingin gitu ya. Jadi perang dingin itulah yang sebenarnya tuh ada hikmahnya di balik perang dingin seperti itu. Mungkin kalau misalkan kalian suka nonton film perang dingin gitu ya. Nah, di situ tuh dijelasin banget gitu loh. Ketika kayak tadi nih tentang luar angkasa deh gitu loh. Dimana tadi dijelasin sama Andi ya, Ibu lupa kalau nggak salah Andi. Ini dimana tuh kayak awal-awalnya tuh yang punya pesawat, yang punya hasil perang yang menerbangkan gitu ya, yang menerbangkan satelit itu Rusia atau Uni Soviet. Lalu Amerika nggak setuju, akhirnya dia mau bikin juga gitu kan, sampai akhirnya dia yang mengklaim pertama kali untuk mendatangkan manusia ke bulan kayak gitu. Nah, itu tuh awalnya tuh dari perang dingin, akhirnya dari perang dingin itu lahirlah teknologi-teknologi baru gitu. Jadi pokoknya kalau persenjataan luar angkasa itu lebih ke perang dingin. Sedangkan kalau untuk transportasi gitu ya, terus juga untuk teknologi lainnya, itu tuh karena perkembangan zaman juga gitu loh. Jadi manusia-manusia di zaman sekarang itu sudah mulai melakukan perkembangan-perkembangan gitu ya. Dengan cara kayak tadi motor awalnya kan, transportasi nih. Kayak pertama kali, kalian tahu nggak pertama kali transportasi yang bisa mengangkut banyak di Indonesia tuh apa? Ada yang tahu nggak? Alat transportasi umum yang pertama kali bisa ngangkut banyak di Indonesia tuh apa? Dan itu lahirnya zaman Belanda. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak apa? Pertama kali, tuh kalian lihat aja deh sejarahnya tuh dari kereta api ya, tenaga uap 1814, berbahan bakar kayu atau batu bara, lalu mereka berkembang menjadi tenaga listrik, KA panjang berat sekarang KRL atau KA super cepat, mesin diesel di Swiss berbahan bakar minyak, lalu kereta api super cepat yang ada di Jerman, ada di Amerika, dan ada di Jepang ya. Nah, jadi pertama kali transportasi masuk gitu ya di Indonesia yang bisa mengangkut banyak itu adalah kereta api. Jadi kereta api ini sengaja didatangkan oleh Belanda gitu ya anak-anak ya. Dan ini untuk mengangkat hasil gula hasil tebu dan akan dikirimkan ke pabrik gula tertua di Yogyakarta. Kayak gitu. Jadi pabriknya itu tuh kayak berdirinya tuh zaman Belanda di tahun 1700-an. Masa VOC bahkan gitu ya. Sampai akhirnya ke masa pemerintahan Belanda. Pabriknya tersebut tuh cuman hanya punya alat transportasi kereta api gitu, dan kereta apinya tuh belum kereta api yang bagus, awalnya masih uap ya. Dan bahkan di pabriknya tersebut ya sampai sekarang kereta api pertama kali yang didatangkan oleh Belanda itu masih ada kayak gitu. Jadi kalau kamu ke Jogja, kamu bisa ke sana, dan kalau kamu pengen naik kereta apinya dia bisa, tapi rombongan, tapi bayar gitu ya. Tapi rombongan kalian akan merasakan kereta api pertama kali yang dikirim yang diciptakan oleh Belanda gitu loh, untuk mengakomodasi hasil tebu untuk ke pabrik gula kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke video, di sini ada yang mau bertanya dari kelompok 2 yang sangat-sangat 2A ya, sangat-sangat bagus banget nih Bu Firly, jadi semangat nih ngajarnya karena lihat PowerPoint-nya bagus banget. Ada yang mau nanya dari untuk kelompok 2A kepada kelompok 2A tentang transportasi yang udah dijelasin. Transportasi dia ada ada teknologi transportasi, teknologi luar angkasa, lalu ada teknologi persenjataan, dia ada 3. Sampai sini ada yang mau nanya dari 62 62 siswa kepada kelompok 2A. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silahkan. Tapi kayak agak aneh gitu. Aneh ini kan kayak dengan majunya teknologi kan orang-orang jadi kayak makin menggali
ilmu sains gitu kan. Tuh. Ilmu gitu-gitu. Nah, apakah dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa menyebabkan atau jadi salah satu faktor kemunduran aspek spiritual pada manusia? Spiritual atau kepercayaan? Iya, atau keagamaan gitu. Oh, oke. Ini kayaknya yang udah ada dampaknya banget gitu ya, Karunia, ya nggak sih? Iya. Sih kayak benar. Ibu juga kadang suka nonton film-film di Netflix gitu ya. Itu kadang mereka tuh kayak udah apa ya, terlalu canggih banget teknologinya sampai nggak percaya Tuhan gitu ya, atau nggak percaya hal-hal yang ya itulah intinya gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa kelompok 2 mau menjawab pertanyaannya? Boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, Aruni. Aduh, gimana sih tadi? Pokoknya, apakah perkembangan teknologi itu bisa menyebabkan kemunduran pada aspek spiritual manusia? Gitu. Saya jawab pakai pendapat saya aja, Bu. Ya. Boleh nggak? Kenapa? Menurut saya ada dampaknya tentu aja. Karena mulai adanya kemajuan teknologi kan mulai ada internet gitu-gitu kan. Orang tuh jadi kayak banyak yang mulai percaya sama apa yang ada di internet gitu. Kayak gampang terpengaruh pemikirannya. Terus kayak dikit-dikit tuh kayak mulai percaya langsung sama apa yang dia baca di internet kayak gitu. Yang kadang tuh nggak sesuai sama ajaran agama atau kayak gitu-gitu. Oke, berarti tandanya hal kayak gitu tuh bisa otodidak gitu ya, nggak harus ada pengikutnya gitu ya. Jadi ketika dia baca di internet, dia menginterpretasikan sendiri, melakukan penafsiran sendiri terhadap berita-berita di internet, akhirnya hal-hal kayak gitu terjadi untuk dirinya, menurut Hani gitu. Iya. Ya. Iya. Oke, berarti itu faktor internal gitu ya. Oke, audiens ada yang mau menjawab pertanyaan dari Aruni? Saya, Bu. Ya, siapa tuh? Ojan. Fauzan. Ya, oke, Jan. Ya. Lanjut. Iya. Jadi untuk permasalahan itu emang udah jelas ya, karena pasti kemajuan teknologi itu selalu tadi udah jelasin juga berdampak negatif dan positif. Nah, tapi itu sebenarnya itu pemikiran orang-orang, tergantung pemikiran orang sih, Bu. Cuman kalau yang saya mau jelasin di sini, teknologi itu dan agama pertama teknologi itu berkembang karena ada kebebasan berpikir. Zaman dulu itu waktu zamannya dogma gereja itu kebebasan berpikir itu nggak ada, jadi sehingga manusia itu nggak sempat berkembang atau berkembangnya telat. Nah, saat kebebasan berpikir itu udah mulai menyeluruh ke seluruh dunia, maka mulailah teknologi itu berkembang dan maju pesat lah. Nah, kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa agama dan teknologi itu nggak merugikan agama juga atau sebaliknya. Jadi kalau saya punya prinsip itu, ya dengan adanya teknologi tentu kita bisa memudahkan juga satu sama lain. Karena fungsi teknologi itu apa? Untuk membantu manusia kan. Jadi seperti halnya kalau misalkan misalkan contohnya kayak Pancasila aja kan itu nggak menghambat teknologi. Begitupun sebaliknya, teknologi itu juga nggak memberikan suatu pengaruh. Jadi manusia itu kan hebat dalam beradaptasi. Nah, saya kira di poin di situ aja sih yang harus ditekenin gitu. Jadi nggak satu sama lain saling merugikan atau saling menguntungkan banget. Jadi ya dua-duanya tetap maju, tapi ya tergantung manusianya sendiri. Itu balik lagi ke situ sih, Bu. Oke. Iya, makasih Ojan. Jadi menurut Fauzan gitu ya, bahwa kalau misalkan kita lihat di era sekarang tuh kayaknya kita mau bikin ajaran baru pun juga kayaknya nggak masalah ya nggak sih, walaupun underground segala macam gitu kan. Karena memang sekarang itu tuh manusia bebas sebebas-bebasnya gitu loh. Gimana kitanya untuk membentengi gitu loh. Oh, gue ngerasa nih, nah Ojan nih kayaknya punya pemikiran teknologi itu untuk membantu tenaga manusia gitu. Nah, agama tuh kepercayaan gue untuk pedoman hidup gue.
Jadi nggak bisa nih digabungin atau dilebur tuh nggak bisa. Agama ya agama, perkembangan teknologi ya teknologi. Nah itu menurut pandangan Fauzan kayak gitu kan. Tapi kan ternyata di era sekarang itu kan orang kan banyak akhirnya yang berpikir, jadi berpikirannya tuh jadi nggak stabil gitu ya, jadi nggak steril gitu ya. Dia ngerasa mau begini ya harus harus aneh-aneh dulu gitu kan, baru dia bisa terkenal, bisa segala macam kayak gitu. Nah memang bagus lah kalau saya bangga gitu ya kalau murid saya itu berpikiran kayak Fauzan, karena memang nggak bisa dicampur aduk gitu loh anak-anak. Kemajuan teknologi ya itu untuk sebatas pelengkap hidup kita aja, untuk membantu hidup kita aja gitu loh. Zaman dulu mau ngetik susah, adanya mesin ketik. Zaman sekarang udah ada laptop, udah ada iPad, udah ada HP, dari HP pun kita ngetik terus di print aja bisa gitu kan. Itu kan membantu kita, memudahkan kita dalam bekerja gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk agama, untuk kepercayaan dari teknologi, itu balik lagi ke manusianya, mau gimana, mau dibawa kemana tuh kepercayaan dia terhadap teknologinya dia itu. Oke, itu dari Fauzan bukan cukup ya, lumayan bagus. Dari Hani juga bagus-bagus banget ya. Oh iya, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau saya sih setuju, itu balik lagi ke diri kita masing-masing mau menempatkannya gimana gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau saya lihat internet gitu ya, dan lihat anak zaman sekarang gitu ya di Twitter, di komen-komen Instagram, mohon maaf ya, komentarnya tuh di luar batas gitu loh, di luar nalar gitu ya. Misalkan saya lagi ngomongin tentang konspirasi corona gitu ya, terus komen-komentarnya tuh kayak kayak melebihi Tuhan gitu loh, kayak melebihi pencipta gitu loh, yang tiba-tiba jadi so tahu, tiba-tiba jadi ini gitu. Jadi benar tergantung manusianya sendiri, dan yang paling penting adalah akademi kamu sendiri gitu loh. Pokoknya kamu itu, kita tuh semua sama-sama manusia gitu, tapi yang bisa membedakan itu adalah dari pendidikan kita gitu loh. Oke, kita akan sama dengan orang pasar, sama-sama manusia dan sama-sama punya kelebihan masing-masing. Tapi di situ akan terlihat tuh nanti dari pendidikan kita, dari cara pandang kita kayak gitu kan. Contohnya nih corona nih. Saya banyak menemukan gitu loh orang-orang yang nggak percaya sama corona. Itu rata-rata orang yang tidak percaya dengan corona, mohon maaf ya, mereka tuh ekonominya di bawah. Mereka tuh harus dagang, mereka tuh harus kerja, terus mereka tuh di PHK gitu loh. Jadi mereka tuh kayak menyalahkan corona itu adalah sebuah konspirasi gitu loh. Jadi kalau ada berita-berita tentang corona, dia pasti mikirnya kayak, itu paling datanya dimainin tuh sama pemerintah, bla 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 gitu loh. Tapi saya ketika ketika saya melihat respon dari orang-orang tua murid lab school gitu loh, yang ada dari medis gitu ya, terus ada juga yang di pemerintahan gitu loh. Mereka tuh lebih anak ya, bukannya lebih percaya atau jadi budaknya siapa sih? Budak siapa kalau bahasa itunya? Budak apa sih yang luar negeri? Ibu lupa tuh organisasinya yang tentang kesehatan. WHO ya, jadi budak WHO kayak gitu kan. Itu emang kita nggak boleh takabur gitu loh sama corona gitu ya. Kalau misalkan nih ada acara-acara kayak kemarin deh contohnya tentang OSIS sama pelantikan OSIS dan MPK gitu ya. Nggak semua orang tua tuh mengizinkan gitu loh anaknya datang ke lab school gitu loh. Karena itu dilihat dari pendidikan juga anak-anak gitu. Mungkin ayah kamu atau ibu kamu melihat langsung gitu loh temennya atau saudara kamu atau kamu sendiri gitu loh yang terkena COVID gitu kan. Nah kemarin juga sempat ada info ada yang terkena COVID juga kan di lab school gitu. Tapi saya nggak tahu kelas berapa. Nah itu baru pas udah ketahuan, udah lihat buktinya baru pada percaya. Nah itu kan dilihat juga dari kualitas pendidikannya gitu loh anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi diskusi nih di kelas menengah ke bawah, pasti deh ngerasa tuh pemerintah tuh mohon maaf ya bodoh, pemerintah tuh nggak ngerti, pemerintah tuh kayak sengaja ngebuat adanya corona, terus adanya konspirasi, pokoknya omongan-omongan yang nggak baik gitu loh. Sedangkan kalau misalkan saya diskusi dengan teman-teman guru gitu ya, dengan respon orang tua kalau ada kegiatan di sekolah, itu tuh beda banget gitu loh. Mereka lebih kayak, iya ya Bu, kalau bisa jangan lama-lama ya Bu, tetap protokol kesehatan, karena memang corona itu bukan penyakit biasa. Nah, dari situ aja tuh udah bisa kelihatan lah dari kualitas pendidikannya, kayak gitu. Paham ya Mas Bu Firly ya? Dari situ udah bisa kelihatan. Bukan berarti orang yang nggak percaya corona tuh nggak sekolah, enggak. Tapi dia lebih ke mengentengkan aja gitu loh.
mereka lebih ngerasa terlalu menyalahkan corona gitu. Padahal sebenarnya adanya COVID itu kan ada hikmah dan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya kayak gitu. Oke anak-anak, terima kasih pada kami kelompok 2, lalu pada Ojan, pada Aruni yang sudah bertanya. Gitu ya Aruni ya, Aruni. Sekarang Oke Bu. sekarang kita ke video ya. Mohon maaf banget Bu Firly belum bisa buat video karena kegiatan nggak selesai gitu ya. Nanti kamu udah isi itu kan akun ditulis di grup deh. Raditya Sultan. Tahu Bu? Ditulis di grup email kamu sama passwordnya. Apa email? Ya, di grup FLS 2N. Oh iya Bu, bentar. Nah, ini ada video ya, jadi Ibu ngambil dari YouTube. Mohon maaf banget Bu Firly masih belum sempurna nih jadi guru, masih jauh banget. Harusnya buat video, tapi mohon maaf banget ya karena kesibukan. Oke, Bu Firly lihat dari YouTube. Persenjataan mulai berkembang di mana Perang Dunia I didominasi oleh peperangan parit, yaitu perang yang dilakukan kedua kubu saling bertahan atau salah satu maju menyerang. Dikarenakan kemajuan yang pesat dalam persenjataan balistik yang membuat serangan frontal sulit dilakukan. 5 senjata pertama saat Perang Dunia I. 1. Gas beracun. 2. Tank. 3. Pesawat terbang. 4. Kapal selam. 5. Penyembur api. Selanjutnya, saat Perang Dunia II disebut juga perang terburuk atau konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia dengan memakan korban jiwa sebanyak 50-70 juta jiwa. Perkembangan persenjataan dan militer sangat pesat yang berujung terbentuknya dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Kapan senjata paling mematikan saat Perang Dunia II? 1. Silber Vogel Bunker dari Jerman. 2. Kapal perang Yamato class dari Jepang. 3. Tikus peledak dari Inggris. 4. Anjing anti-tank dari Uni Soviet. 5. T-34 tank dari Jerman. 6. V2 roket dari Jerman. 7. V3 cannon dari Jerman. 8. Little Boy dari Inggris. Berikutnya yaitu pada masa Perang Dingin. Lima senjata paling mematikan era Perang Dingin. 1. Kapal selam USS George Washington, kapal selam yang menjadi awal dari kapal selam nuklir rudal balistik. Lahir hanya 12 tahun setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki, serta mampu menghasilkan ledakan 600 kiloton. 2. Senjata serbu AK-47 merupakan gagasan dari Mikhail Kalashnikov, salah satu senjata paling terkenal yang pernah dibuat di muka bumi. Ketika era Perang Dingin, senjata ini juga menjadi andalan jutaan tentara Blok Timur yang sangat dikhawatirkan oleh NATO jika terjadi pertempuran darat. 3. F-4 Phantom. F-4 dikembangkan dan diproduksi oleh McDonnell Aircraft yang kemudian diakuisisi oleh Boeing. Pesawat bermesin ganda dengan badan besar dan memiliki fleksibilitas untuk melakukan superioritas udara, pertahanan armada, penekanan pertahanan udara, pengintaian, pelarangan, dan dekat misi dukungan udara. 4. FN PAL Battle Rifle, dijuluki the right arm of the free world. Senapan pertempuran FN PAL digunakan tentara NATO selama Perang Dingin. PAL secara teknis senapan pertempuran, bukan senapan serbu, karena lebih berat dan ukuran peluru yang lebih besar. 5. Chieftain Main Battle Tank. Chieftain Inggris adalah salah satu tank paling kuat pada masa Perang Dingin. Ia menjadi tank paling besar dan bersenjata paling berat baik yang ada di gudang NATO maupun Pakta Warsawa. Sejak zaman dahulu, perang adalah hal yang selalu meneror peradaban manusia. Oleh karena itu, seiring perkembangan teknologi, maka berbagai negara terus berlomba-lomba untuk membuat senjata paling canggih di dunia.
Hal itu pun benar-benar berhasil terjadi dengan kemunculan berbagai senjata mematikan yang masih digunakan hingga sekarang. Seperti contohnya kawat berduri, hollow point bullet, head ammunition, gas klorin, deplet uranium, bom napalm, white phosphorus, bom cluster, bom nuklir, MIRVs. Persenjataan dalam dunia militer memang sangat diperlukan bagi semua negara demi menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Tidak heran apabila setiap negara berlomba membuat senjata paling bagus. Seperti contohnya Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang yang telah berhasil mengembangkan robot militer. Perkembangan teknologi luar angkasa. Dalam soal ini, negara penghasil pesawat ulang-alik dan satelit harus berterima kasih kepada Jerman di Perang Dunia II. Negara maju yang pada pertengahan tahun 1930-an mengembangkan roket balistik yang mampu terbang hingga ke luar angkasa. Pada tanggal 21.1969, dunia menyaksikan Neil Armstrong menjadi orang pertama yang berjalan di bulan. Itu roket pertama jarak jauh dari Jerman dan Neil Armstrong dari Amerika Serikat. Persaingan teknologi luar angkasa antara Uni Soviet versus Amerika Serikat. Uni Soviet menghasilkan Sputnik 1 dan Amerika Serikat menghasilkan Explorer 1. Sputnik 2 dan Explorer 2. Sputnik dan Discovery. Vostok 1 dengan Yuri Gagarin dan Vanguard. Vostok 2 dengan German Stefanovic Titov dan Friendship 7 WS John Haggerty. Vostok 6 oleh Valentina Tereskova dan Apollo 11 oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins. Populasi dunia yang begitu cepat berkembang menyebabkan sumber daya alam habis. Oleh karena itu, teknologi harus terus berkembang. Di negara-negara maju, teknologi luar angkasa sangat dipentingkan dan mereka sudah melewati dari tahapan maju dalam hal ini. Kemajuan teknologi luar angkasa dapat memberikan keamanan, menunjang sarana komunikasi, ekonomi, dan lain-lain. Sebentar. Dari kelompok 1, aku ngambil dari YouTube gitu ya. Tadi dia udah menjelasin kayak Sputnik, terus juga satelit yang ada gitu ya, yang yang memang hasil dari teknologi teknologi persenjataan. Ya, lalu di sini ada video yang kedua, masih ada 5 menit lagi ya. Di videonya nggak terlalu panjang. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. Tiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita.
Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin, dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya, zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari 1. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, itu salah satu video ringan ya dari teknologi. Ada satu lagi nih. Halo guys, jumpa lagi di channel Indopo TV. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi kini semakin pesat. Perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, mengalami perkembangan. Bahkan sejak zaman Romawi kuno, teknologi sudah mulai dikenal. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan kehidupan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.